keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia, setuju nggak kalau kita bicara bahwa ibu yang bahagia itu kunci dari keluarga yang bahagia juga? Tapi apa sih yang membuat seorang ibu bisa nggak bahagia? Dan apa dampaknya untuk keluarganya juga? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita dan Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Dika, baik, alhamdulillah. Dika, apa kabar? Aku baik Mbak Ayu. Mbak Ayu, tadi kan aku bilang nih, Bo, ibu yang bahagia itu kunci dari keluarga yang bahagia. Mbak Ayu setuju nggak sih dengan ungkapan ini? Setuju. Dika gimana? Kita Aku setuju loh. Kayaknya kalau mood ibu tuh nggak baik, isi rumah semua juga rasanya nggak baik, ya nggak sih Mbak Ayu? Bener-bener. Karena memang sebetulnya ibu itu kan center of emotion dari keluarga. Jadi pusat emosi keluarga itu sebetulnya ada pada ibu. Karena begitu banyak peran yang harus dijalani oleh ibu, peran yang harus dilakukan dalam tugasnya sebagai seorang ibu gitu kan. Mulai dari urusan dapur, anak, keuangan, dan yang lain-lain. Itu bisa dibilang ibu punya peran yang cukup dominan untuk mengatur dan mengelola itu. Belum lagi kemudian ekspektasi dari masyarakat, ekspektasi dari si ibu itu sendiri gitu kan. Nah, karena memang sebagai center of emotion, pusat emosinya, ketika emosi ibu terganggu gitu kan, maka berbagai peran yang dijalani oleh ibu terkait dengan kegiatannya di keluarga tersebut sedikit banyak akan berpengaruh gitu. Nah, kalau kita bicara tentang ibu, emang banyak ya ibu yang nggak bahagia. Apa sih penyebabnya? Kalau kita mungkin bicara pada kondisi-kondisi tertentu, mungkin memang ibu ini harus struggle dengan kehidupannya. Tapi kalau pada kondisi-kondisi yang sebenarnya umum, memungkinkan nggak sih seorang ibu ternyata dia nggak sadar bahwa dirinya nggak bahagia? Itu memungkinkan dan banyak terjadi gitu. Karena memang ya itu tadi, tugasnya kan banyak sekali ya. Apa yang dilakukan oleh ibu tuh tugas dan tanggung jawabnya itu banyak sekali. Dari kemudian mengurus anak, mengurus suami, kemudian mengurus rumah dan yang lain-lain. Apalagi kalau misal kebetulan ibunya adalah ibu yang bekerja. Sehingga pada akhirnya tugas kantor juga harus menjadi beban pikiran bagi ibu. Sehingga bisa dibilang mental load-nya ibu itu cukup banyak gitu. Dan hal tersebut kadangkala tidak dirasa karena biasanya dianggap sebagai satu hal yang kecil dan common. Serta udah biasa-biasa aja gitu. Cuma harus masak, nyiapin anak-anak, kemudian mikirin sekolahnya anak-anak kalau yang di rumah ya, kemudian berfokus hanya di rumah gitu kan, mikirin sekolahnya anak-anak, pelajarannya gimana, kemudian kalau ada ekskul harus gimana, les itu gimana atau seperti apa. Itu kelihatannya suatu hal yang sedikit-sedikit, kecil-kecil dan mungkin nggak terlalu stres yang gede banget gitu kan. Tapi mental load yang kecil-kecil tersebut gitu, itu kalau misalnya kita coba untuk breakdown tuh sebenarnya terdiri dari proses berpikir yang panjang. Ambil contohnya aja gini deh, ibu berpikir tentang masak gitu kan ya. Orang mungkin berpikir, oh ya masak cuma sekedar masak aja. Tapi di balik masak itu sebetulnya ada beberapa proses mental di belakangnya yang kemudian tuh bisa jadi beban ibu. Misalnya kayak belanjanya di mana, menunya apa ya, belanjanya gimana ya, gizinya yang seperti apa ya, anaknya suka atau enggak. Kalau masaknya segini bisa untuk 2 kali masak atau 3 kali masak ya, itu kan mental load kecil-kecil gitu. Itu baru satu aspek kegiatan. Belum lagi aspek-aspek yang lain yang kemudian harus diurus oleh ibu. Dan kalau yang menariknya adalah kalau kita berbicara mengenai fungsi otak gitu ya, ibu atau perempuan itu memang cenderung untuk lebih antisipatif dibandingkan bapak-bapak gitu. Jadi kalau misalnya berpikir lagi ngerjain masakan, ibu sudah antisipatif untuk proses antisipasinya untuk habis ini mau ngapain ya, habis ini apa lagi ya gitu, habis ini sekolah harus gimana ya, sambil masak gitu tuh itu udah bisa sampai ke sana gitu. Emang kecenderungannya seperti itu, dan kecenderungan selanjutnya adalah untuk yang controlling. Jadi ngelihat oh ya sembari masak dia controlling ini, kemudian dia udah antisipasi kesan, itu kan capek sekali ya proses mental yang melelahkan sekali gitu. Sehingga pada akhirnya sering memang jadi sumber stres tersendiri bagi ibu gitu. Mungkin di sebagian orang justru berpikirnya bahwa ini keren banget ya, multitasking loh gitu ya, kayaknya positif gitu. Padahal di balik multitasking itu ada nggak sih dampaknya untuk seorang ibu sebenarnya? Banyak banget sebenarnya. Multitasking itu kan secara proses mental itu lebih melelahkan. Kemudian output hasil pekerjaannya juga tidak optimal. Dan sebetulnya juga gitu kan ya, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai tugas-tugas yang kompleks itu sebenarnya otak kita itu defaultnya bukan untuk multitasking loh. Jadi sebetulnya kalau kita bilang kita bisa melakukan multitasking, sebetulnya itu adalah satu tugas yang udah otomatis. Jadi udah terbiasa kita lakukan, kemudian kita lakukan itu barengan dengan yang lain gitu. Tapi untuk sebuah tugas yang baru yang mengharuskan kita berfokus, itu otak kita nggak default untuk multitasking.
Jadi kalau misal tugas-tugas yang memang yang sudah kebiasaan, oh ya udah tahu bisa masak sembari nyapu, oh ya kan udah masaknya udah terbentuk kan di otak tuh udah ada terbentuk program masak tuh seperti apa, program nyapu seperti apa. Nah itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya tugas-tugas yang baru, yang kompleks gitu kayak nyari alamat sembari pasang alis, itu kan agak sulit ya. Betul. Karena kalau nyetirnya bisa, tapi kalau dia butuh untuk nyari alamat gitu kan, fokus, nah itu nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau dibilang multitasking itu adalah beberapa tugas yang sudah terbiasa untuk dilakukan dalam satu waktu. Tapi tetap outputnya kurang baik dan secara proses mental lebih melelahkan. Pastinya, cuma kayak template aja gitu ya. Kalau lagi numis ya 2 menit sekali kita tengok gitu sambil nyapu, itu template dan hasilnya ya nggak bisa benar-benar dengan kondisi yang terbaik yang kita bisa hasilkan. Oke, nah kalau kita lihat tadi pastinya banyak yang dialami ibu-ibu, banyak hal juga yang dirasakan. Masalahnya mereka sadar atau enggak. Ini akan kita bahas, tapi kita jeda dulu ya Mbak ya. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang ibu yang bahagia, kunci dari keluarga bahagia. Kita akan coba ngobrol dengan salah satu ibu yang mungkin bisa sharing tentang tema kita hari ini. Ada Ibu Rosa, langsung kita sapa yuk. Halo Ibu Rosa. Hai, halo. Apa kabar Ibu? Baik. Oke, aku boleh tanya nggak, Ibu sekarang usianya berapa dan sudah berapa lama menjalankan peran sebagai ibu? Sekarang umurnya 28 tahun, menjalanin ibu rumah tangga itu sudah 5 tahun. 5 tahun, punya putra atau putri Ibu? Putra dua-duanya. Sudah punya 2 putra, pasti seru banget ya di rumah ya. Oke, tema kita hari ini itu tentang ibu yang bahagia sebagai kunci dari keluarga yang bahagia. Pernah nggak sih ngerasa tiba-tiba, kok saya nggak happy ya? Kok saya sibuk dengan rutinitas saja ya? Nggak ada konsepsi kebahagiaan saya sebagai ibu rumah tangga. Pernah tidak merasakan hal semacam itu, Ibu? Nah, ketika kalau lagi jenuh misalnya, kemudian kalau anaknya rewel, pekerjaan rumah banyak, itu sih biasa yang sering bikin emosi itu kurang stabil. Oke, nah itu jadinya outputnya emosinya jadi kurang stabil, otomatis suasana di rumah jadi kurang nyaman gitu ya. Nah, apa yang Ibu Rosa sendiri lakukan untuk paling tidak meredam hal tersebut agar kondisinya lebih nyaman lagi untuk keluarga? Kalau biasanya saya kalau ada waktu me time dulu, misalnya melakukan hal-hal yang disenangin, misalnya saya demennya main gitar, mungkin makan makanan yang saya suka, kemudian bisa quality time sama suami gitu. Oke, jadi mencoba memvalidasi dulu perasaan yang tadi yang nggak nyamannya tadi ya Bayu. Bayu, kalau kita lihat tadi apa yang dilakukan Ibu Rosa nih sebenarnya menarik ya. Banyak soalnya sebagian ibu-ibu saat emosinya nggak terkontrol, dia sadar bahwa ini nggak nyaman, dia redam agar orang lain lebih nyaman lebih dulu. Kalau ini yang Ibu Rosa dilakukan adalah dirinya dibuat nyaman dulu agar kondisi lingkungannya lebih nyaman. Menurut Mbak Ayu mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Bener yang dilakukan Bu Rosa. Bu Rosa ya. Jadi memang harus ibunya kemudian tahu bahwa hal-hal apa yang membuat saya nggak nyaman, kemudian P3K buat dirinya dia sendiri tahu gitu kan, apa yang membuat dia nyaman dia paham, kemudian menghindari sebisa mungkin, kalau tidak bisa dihindari jatuh pada kondisi yang emang nggak nyaman, dia tahu P3K-nya seperti apa yang bisa membangkitkan mood saya untuk jadi lebih bagus, bikin saya lebih happy, itu udah tahu, udah ada checklistnya gitu kan ya, sehingga kemudian melakukan itu moodnya bisa lebih baik, kembali beraktivitas dan berinteraksi bersama dengan anak dan pasangan juga dengan emosi yang lebih positif gitu Dika. Usia berpengaruh nggak sih Mbak Ayu untuk bisa, atau sebenarnya usia itu nggak ngaruh terhadap kondisi emosional atau kondisi stresnya ibu? Oke, kalau kemudian ditanya apakah ada usia tertentu yang udah lebih jadi lebih apa ya, lebih landai emosinya gitu ya. Emosinya sebenarnya nggak juga, karena kan bebannya juga sama aja dari mulai dari yang mulai dari yang anak-anak masih kecil sampai besar gitu kan, ada strugglingnya masing-masing tahapan atau phase-nya itu ada strugglingnya masing-masing, ada tantangannya masing-masing di setiap tahap gitu. Nah mungkin yang membedakan adalah ada beberapa yang sudah cukup lama menjalani peran sebagai ibu, sudah sampai ke dalam tahapan acceptance, sudah kemudian tahu trik-triknya harus gimana, udah lebih belajar untuk mengenal diri dengan baik. Nah itu outputnya
jauh lebih baik gitu ya. Mungkin kan ada yang beberapa masih terkaget-kaget gitu kalau ibu yang mungkin baru banget atau kemudian baru saja memutuskan untuk menjadi full time mom dengan segala strugglingnya sebagai seorang full time mom yang luar biasa itu gitu kan. Seringkali kemudian jadi kaget gitu kan. Nah itu mungkin strugglingnya berbeda lagi. Atau mungkin yang sudah mungkin cukup lama menjadi ibu tapi belum bisa menemukan sebetulnya polanya, ya? Ada apa sih dengan saya, ada apa sih dengan diri saya, apa sih yang memicu emosi saya, kemudian apa sih P3K-nya buat saya berhadapan dengan situasi ini. Nah itu juga jadi menantang. Oke, Ibu Rosa ini kan tergolong masih muda, 28 tahun. Yang tadinya awalnya bekerja, baru memutuskan jadi full mom di rumah, atau memang dari awal pernikahan sudah menjadi ibu rumah tangga? Dari awal sih udah menjadi ibu rumah tangga. Waktu baru menikah itu membantu suami di toko aja. Tapi mengurus rumah juga, misalnya seperti masak, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Ibu sendiri lebih nyaman dalam kondisi yang mana? Saat memang sama-sama membantu suami sambil mengurus rumah tangga, atau memang full di dalam rumah? Kalau saya tergantung kondisi ya Mbak, misalnya kalau saya seperti baru menikah itu kan belum punya anak, saya 01 tahun, saya memanfaatkan misalnya untuk membantu suami. Ketika saya punya anak, saya memang lebih nyaman mengurus anak saya sendiri di rumah full. Karena bagi saya kalau misalnya mau pakai sus gitu, saya agak kurang rela rasanya. Ada kurang nyaman sedikit saat dibantu orang lain, iya. Begitu ya. Oke, nah Mbak Ayu, kalau tadi kan kondisinya memang dari awal mungkin membantu suami, tapi ada sebagian ibu yang tadinya mungkin bekerja, lalu akhirnya jadi full mom, atau masih menjalani dua pekerjaan ini, perannya di rumah dan juga perannya di pekerjaannya. Mana yang lebih stres? Kalau ditanya mana yang lebih stres, sama stresnya. Sama, karena ya? sebetulnya masing-masing pilihan ibu itu punya tantangan sendiri-sendiri gitu. Kalau orang bilang oh ya di rumah enak bisa kemudian fokus mengurus anak, oh siapa bilang itu strugglingnya banyak banget gitu. Dari bangun tidur sampai kemudian menutup mata tidak ada break, semua harus diurus oleh full time mom gitu kan. Kalau kemudian wah enak ya bekerja gitu, bisa keluar dulu dari rumah gitu, wah stres pekerjaan juga kan banyak. Belum lagi kadang-kala bagi sebagian ibu ada yang merasa dilema gitu bahwa oh ya harus ninggalin anak, menitipkan anak, terus kemudian ada perasaan-perasaan yang membuat merasa tidak nyaman gitu. Jadi sebetulnya baik ibu rumah tangga maupun full time mom ataupun ibu bekerja gitu ya, dua-duanya masing-masing punya tantangannya tersendiri, punya tantangan masing-masing. Sepanjang itu kemudian menjadi pilihan yang memang dipilih secara sadar oleh ibu, kemudian dijalani dengan bahagia, kemudian mencari kebermaknaan di dalam itu gitu kan. Rasa-rasanya sih ya apapun pilihannya, sepanjang ibu merasa nyaman dengan pilihannya, itu enggak apa-apa gitu. Jadi tergantung ibu tersebut nyaman dengan pilihannya. Kondisinya macam-macam ya, bisa sambil bekerja dengan bantuan orang lain pun bisa stres juga. Di rumah terus juga bisa stres juga gitu ya. Oke, Ibu Rosa pernah nggak sih merasakan bahwa tadi kan sebenarnya memang pernah pastinya jenuh gitu ya. Tapi pernah nggak di satu masa kayaknya saya benar-benar merasa jenuh, stres, burnout, dan saya butuh bantuan orang lain untuk sharing tentang ini, bahwa saya benar-benar kewalahan menjalani peran saya sebagai ibu. Pernah nggak merasakan hal itu? Syukurnya saya belum sampai ke tahap yang sangat stres ya, karena saya juga menyadari betul yang tadi dikatakan sama Mbak psikolognya, menyadari betul kondisi diri sendiri, apa yang membuat saya stres. Karena pengalaman saya juga waktu mengurus anak saya pertama itu juga awal-awalnya terlalu fokus mengurus anak sehingga lupa akan diri sendiri, lupa akan hubungan dengan suami. Yang terjadi anak juga rewel, saya juga nggak happy, menjadi sensitif, kemudian emosi juga kurang stabil. Kemudian saya dari situ saya merasa kok ada yang nggak beres gitu. Jadi mencoba untuk introspeksi diri, kemudian mencoba memahami keadaan pada saat itu dan coba mengkomunikasikannya dengan suami, berdiskusi, mencari jalan keluar. Dan saya memilih untuk menjadi ibu yang bahagia. Dan outputnya sekarang juga anak juga semakin ceria, suami juga menunjukkan sikap-sikap yang kita harapkan sebelumnya gitu. Ini menarik.
Benar sih apa Ya. yang ya Ibu Rosa bilang. Sebagian besar loh Mbak Ayu. Awalnya saat menikah kan dari pasangan gitu ya. Tapi saat sudah memiliki anak, peran ini berubah. Cuma ada ayah dan ibu dalam rumah. Suami dan istri ini justru terlupakan gitu kan. Ini gimana, sejauh mana hal ini harus dijaga? Pentingnya tuh krusial apa? Iya, padahal sebetulnya penting sekali gitu ya. Iya. Di salah satu riset gitu ya, hadirnya anak itu justru menjadi salah satu dari 10 problem yang kemudian muncul di dalam pernikahan gitu loh. Oke. Karena memang seperti yang tadi Ibu Rosa bilang, fokus hanya mengurus anak, kemudian lupa untuk kemudian mengurus suami gitu dan yang lain-lain. Hanya berfokusnya pada anak, lupa mengurus diri, lupa mengurus suami. Padahal sebetulnya kan yang namanya relasi dengan pasangan itu perlu juga untuk terus di-maintain, dijaga gitu kan. Karena pernikahan bukan hanya melulu soal anak, tapi kan ada kebutuhan-kebutuhan lain, ada komunikasi-komunikasi lain gitu kan. Ada kebutuhan untuk tetap dekat, tetap mendapatkan afeksi gitu kan, dan tersambung satu sama lain dengan pasangannya. Jadi menyamakan frekuensi dengan pasangan. Nah itu ya sebetulnya hal yang penting sekali, karena ketika kemudian pasangan tersebut merasa kepuasan terhadap pernikahannya itu rendah, itu juga kemudian menjadi rentan terhadap munculnya konflik dalam relasi. Ketika muncul konflik relasi, ibunya unhappy, ya pengaruhnya ke pengasuhan dan yang lain-lain gitu. Jadi sebenarnya ya sebuah sistem ya, satunya shutdown bisa. Jadi harus dijaga semua aspeknya gitu ya. Betul, begitu. Oke, Ibu Rosa, di sini kan ada psikolog kita. Ada yang ingin Ibu tanyakan tidak terkait tema kita hari ini? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya mau bertanya, apakah ada dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak jika ibunya tidak happy, tidak bahagia? Bagus banget nih. Bagus banget pertanyaannya. Banyak banget dampaknya. Oh. Jadi makanya tadi saya suka sekali Bu Rosa bilang saya memilih untuk menjadi ibu yang bahagia. Itu keren banget gitu. Karena memang sebetulnya untuk menjadi happy or unhappy, bahagia atau tidak bahagia itu sebetulnya pilihan yang bisa dipilih oleh masing-masing individu menyikapi semua situasi yang ada di sekelilingnya. Kesadaran untuk memilih saya memilih menjadi ibu yang bahagia gitu kan, itu adalah satu kesadaran yang sangat baik sekali, karena happiness-nya ibu itu sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Apalagi kalau anak-anaknya masih balita, di mana center of emotion-nya dari ibu gitu kan, sehingga apa yang ibu rasakan kurang lebih akan berpengaruh terhadap bagaimana anak bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi kalau ditanya kalau ibunya nggak bahagia lama-lama apakah akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, akan sangat berpengaruh. Bagaimana anak melihat atau merefleksikan emosi, bagaimana kemudian interaksi orang tua dan anak. Kalau nggak happy tentunya interaksinya jelek dengan anak. Ketika interaksinya jelek dengan anak, maka anak akan merasa kosong tangki emosinya. Nggak happy, kemudian sulit untuk belajar, kemudian berperilaku juga menjadi tidak menyenangkan gitu. Nah itu panjang rentengannya gitu. Jadi penting banget memang untuk memilih menjadi ibu yang berbahagia gitu. Itu dia, penting sekali memilih menjadi ibu yang bahagia, dan Ibu Rosa memilih hal tersebut ya. Oke Ibu Rosa, terima kasih loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Terima kasih. Happy terus, salam untuk keluarga ya. Sampai jumpa. Oke, seru banget ya. Ini sebenarnya bisa jadi contoh juga bahwa kita harus sadar bahwa kitanya tuh harus happy dulu, baru bisa membahagiakan orang lain. Ya, Nanti kita bahas, tapi kita harus jeda dulu ya Mbak Ayu ya. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang ibu bahagia, keluarga bahagia. Mbak Ayu, ya kita harus bahagia dulu dong, baru bisa membahagiakan orang lain ya nggak sih? Tapi kadang-kadang ngerasa, kok kayaknya saya tega banget sih jadi ibu saat saya harus mencuri waktu gitu ya. Bahasanya saja sampai mencuri waktu, seakan waktunya itu bukan punya kita gitu ya. Iya, misalnya entah mungkin sedikit kita mau spa sedikit gitu ya, beberapa jam, atau kita mau mungkin ngopi sebentar aja di luar, itu kayaknya dosa banget. Sebenarnya konsep ini benar atau sebenarnya justru harus diluruskan? Iya ya, rasanya dosa banget kalau ninggalin anak dan keluarga berapa waktu gitu ya keluar gitu ya, sehingga akhirnya nggak betah mau telepon terus gitu kan. Ada di situ. Ya sebenarnya sih dengan pemahaman yang berangkat bahwa ibunya harus happy dulu, karena hanya individu yang bisa utuh, penuh, bahagia, yang terkoneksi baik dengan dirinya gitu, dia yang mampu untuk terkoneksi baik dengan lingkungan di sekitarnya, termasuk dengan anak-anaknya.
mau me time rasanya curi-curi gitu kan, akhirnya merasa bersalah. Mungkin bisa digeser, kalau yang punya pemikiran seperti itu, pola pemikirannya bisa digeser bahwa sebetulnya me time itu bukan untuk saya sepenuhnya, tapi saya melakukan me time ini untuk keluarga saya, karena ketika saya berbahagia maka saya bisa hadir penuh untuk keluarga, maka anak-anak akan terurus dengan baik, suami akan terurus dengan baik gitu. Jadi memaksakan diri untuk enggak pokoknya harus hadir penuh, enggak bisa juga seperti itu gitu loh. Karena kalau ketika kita ngerasa lelah, capek, unhappy gitu kan, itu akan banyak berpengaruh terhadap bagaimana interaksi kita dengan pasangan juga anak-anak, yang artinya itu ekosistem rumah terpengaruh gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, lakukan me time, ambil waktu untuk diri sendiri, kalau bisa jangan nunggu stres dulu, tapi kemudian ya memang jadikan daily hal-hal apa yang bisa membuatmu senang, lakukanlah itu yang bisa untuk meningkatkan mood, lakukanlah oleh para ibu gitu kan ya, jangan menunggu stres dulu sehingga apa, sehingga pada saat waktunya berinteraksi dengan pasangan, waktunya berinteraksi dengan anak, itu dalam kondisi emosi yang memang baik, yang memang happy, yang penuh penghayatan positif terhadap relasi bersama dengan keluarga. Indikasinya apa sih ibu nggak bahagia? Banyak mungkin orang, saya bahagia-bahagia aja kok, anak saya makannya cukup, suami saya ke kantor bekalnya ada, semua rumah sudah saya rapikan gitu. Apa yang membuat saya harus merasa tidak bahagia? Indikatornya apa? Kalau indikator happy unhappy coba deh dilihat, kalau yang paling mudah gitu dari perilakunya adalah ketika misalnya satu udah mulai sering marah-marah gitu. Jadi ke anak-anak tuh rasa-rasanya tuh ada aja yang salah. Dan marah-marah itu biasanya karena isu-isu kecil, tetapi menjadi pematik dan kemudian menjadi sangat sensitif terhadap hal-hal tertentu gitu kan. Kemudian merasa ketika mengerjakan pekerjaan tuh merasa tidak ada maknanya gitu. Bahwa kok kayaknya saya nggak ada output apa-apa ya gitu. Kok saya tidak merasa memberikan satu hal yang berarti ya untuk keluarga saya. Kok begini-gini aja ya. Nah itu sebetulnya coba dilihat deh ketika sudah menjadi sangat sensitif, kemudian ketika ngerasa bahwa nggak bisa menghasilkan karya gitu kan, itu juga bisa menjadi salah satu isu gitu. Lalu apa dong? Kalau indikator tadi itu udah mulai muncul, apa istilahnya pertolongan pertamanya? Harus dilakukan gitu selain ya? mungkin memang harus me time gitu ya? Iya benar. Jadi sebetulnya perlu dilakukan adalah satu, seimbangkan deh pola hidupnya, makannya, kemudian olahraganya, sehingga kita bisa punya fisik yang oke untuk kemudian menunjang peran kita sebagai ibu. Kemudian kenali tadi hal-hal yang memang menjadi isu sensitif untuk kita. Pahami itu, kalau bisa dihindari-hindari, kalau misalnya memang ternyata harus dihadapi gitu, kenali P3K-nya seperti apa. 3, jangan ragu untuk mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan kita dengan pasangan. Nah, pasangan harus tahu kenapa, karena support system, kita butuh dibantu gitu kan. Dan nggak apa-apa loh dibantu, jangan semuanya di-handle sendiri, nanti capek. Nah itu dia, jadi tadi ya perlu banget tuh tahapan-tahapannya. Yang penting kita tahu sinyalnya badan kita, sinyalnya pikiran kita. Jadi kita juga harus memilih jadi ibu yang bahagia ya Mbak Ayu. Makasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga ini berguna untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Oke keluarga Indonesia, gimana tips dari Mbak Ayu sudah dicatat semua. Semoga kita jadi bagian-bagian ibu yang bahagia dan juga bisa membahagiakan orang di rumah kita. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.